Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rohayati, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir dan mengizinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu terkait kesehatan di sektor pertanian, yang kali ini lebih kita fokuskan pada topik penggunaan dan efek samping dari bahaya keracunan pestisida pada kulit dan cara pencegahannya. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus tahu bahaya keracunan pestisida pada kulit kita? Karena hal ini sering sekali terjadi dan kasus untuk dermatitis kontak atau gatal atau ruam setelah kontak dengan pestisida bisa mencapai puluhan persen petani yang terkena, bahkan mencapai 75% di wilayah Indonesia. Dan kulit adalah jalur utama masuknya pestisida saat petani menyemprot, mencampur, atau memegang tanaman yang masih mengandung sisa racun pestisida setelah kita menggunakan pestisida itu. Apa itu pestisida? Pestisida adalah bahan atau zat kimia termasuk mikroorganisme dan virus yang digunakan untuk mengendalikan, mencegah, atau membasmi organisme pengganggu yang lebih kita kenal sebagai hama yang dapat merusak tanaman, hasil pertanian, atau lingkungan kita. Apa sih guna dari pestisida? Pestisida digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam pertanian, yaitu untuk melindungi tanaman dari serangan hama, penyakit, gulma, dan mengendalikan organisme pengganggu di lingkungan, serta untuk meningkatkan hasil panen. Jenis-jenis pestisida itu sendiri ada beberapa macam. 1. Insektida yang berguna untuk membasmi serangga. 2. Fungisida yang berguna untuk membasmi jamur atau fungi. 3. Herbisida yang berguna untuk membasmi gulma atau tumbuhan pengganggu. 4. Rodentisida yang berguna untuk membasmi hama, tikus, dan hewan pengerat lainnya. Kelima, akarisida yang berguna untuk membasmi tungau dan kutu. Dan yang keenam, nematisida yang berguna untuk membasmi hama, cacing yang merusak akar. Bapak Ibu, perlu diperhatikan bahwa penggunaan pestisida harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan untuk meminimalkan atau memperkecil dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Perlu Bapak Ibu juga ketahui bahwa pestisida bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari dengan cara kontak langsung pada kulit, terutama jika pestisida menempel di kulit dalam waktu lama atau jika kulit dalam kondisi lembab dan panas. Selain itu, pestisida juga dapat masuk melalui mulut dengan tertelan dan bisa juga masuk dalam pernapasan.
Lalu, bagaimana cara pestisida masuk ke dalam tubuh kita? Yaitu ada beberapa cara. Di antaranya, 1. Melalui kulit atau paparan dermal yang sering terjadi melalui kontak langsung. Di sini, pestisida dapat langsung mengenai kulit saat kita menyemprot, mencampur, atau menangani pestisida tanpa perlindungan yang memadai. Kulit juga akan menyerap pestisida, terutama jika pestisida menempel pada kulit dalam waktu lama, atau jika kulit dalam keadaan panas dan lembab. Adapun bagian kulit tubuh kita yang paling sering dan lebih mudah menyerap pestisida seperti pada bagian genital atau kulit alat kelamin, bagian kepala, dan kulit pada badan kita. Yang kedua, melalui mulut atau oral. Di sini, pestisida bisa saja tertelan secara tidak sengaja. Misalnya, saat kita mencampurkan pestisida, membersihkan alat semprot, atau saat kita makan tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan pestisida. Lalu, perilaku hidup bersih kita atau kondisi sanitasi yang buruk, seperti makan atau merokok setelah menangani atau menggunakan pestisida tanpa kita mencuci tangan terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan pestisida tertelan. Dan yang ketiga, melalui pernapasan atau inhalasi. Pestisida dalam bentuk uap atau debu bisa saja terhirup saat kita menyemprot atau menangani pestisida, terutama dengan kondisi ruangan yang tidak sesuai, yaitu ruangan yang tidak berventilasi baik, sehingga saat menggunakan pestisida dapat meningkatkan risiko terhirupnya pestisida. Beberapa pestisida lebih mudah diserap melalui kulit yang disebabkan kondisi kulit itu sendiri, seperti kulit yang terluka atau teriritasi lebih mudah menyerap pestisida. Lalu kondisi lingkungan dengan suhu dan kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan penyerapan pestisida melalui kulit. Dan durasi paparan, semakin lama kita kontak dengan pestisida, akan semakin besar kemungkinan penyerapan pestisida ke kulit bagian dari tubuh kita. Lalu, gejala keracunan pestisida pada kulit itu apa saja? Gejala awalnya bisa berupa rasa gatal, kemerahan, bengkak, perih, dan melepuh. Lalu, gejala beratnya bisa berupa ruam yang meluas, infeksi sekunder, hingga terjadi demam. Dan usaha apa yang harus kita lakukan dalam mencegah keracunan pestisida? Di sini penting untuk kita selalu lakukan, yaitu dengan menggunakan APD atau yang dikenal dengan alat pelindung diri dengan tepat saat menangani atau menggunakan pestisida dengan tujuan untuk mencegah masuknya pestisida ke dalam tubuh. Lalu, penyimpanan dan penanganan pestisida yang aman juga bisa untuk mencegah risiko gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, dan keracunan. Jadi, Bapak Ibu, kita harus menyimpan pestisida dengan aman. Pertama, dengan memperhatikan lokasi khusus dan aman. Simpan di tempat khusus, terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak, hewan, dan sumber air minum. Jauhkan dari makanan, minuman, dan pakan ternak. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah ventilasi dan kekeringannya. Tempat penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik dan tidak lembab, serta terhindar dari tempat panas dan terkena sinar matahari secara langsung.
Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan tanda bahaya dan label pada kemasan. Kita pasang label seperti tulisan bahan berbahaya atau pestisida dilarang masuk tanpa izin. Dan jangan pindahkan pestisida ke botol minuman atau wadah lain yang bisa menyesatkan. Lalu yang keempat, lakukan penyusunan yang terorganisir. Dengan cara letakkan pestisida dalam posisi tegak, rapih, dan sesuai jenisnya. Jangan campur yang padat dengan yang cair. Lalu simpan di rak, bukan di lantai langsung untuk menghindari tumpahan. Dan yang perlu kita perhatikan juga penanganan dan penggunaan pestisida yang aman dengan cara yang pertama, baca label dan ikuti petunjuk. Kita harus selalu membaca label sebelum mencampur, mengencerkan, atau menyemprotkan pestisida. Yang kedua, gunakan APD atau alat pelindung diri. Dengan selalu menggunakan sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pakaian lengan panjang saat menangani pestisida atau menggunakan pestisida. Dan yang ketiga, campur di tempat terbuka. Kita harus melakukan pencampuran dan pengenceran di luar ruangan atau di area yang berventilasi dengan baik. Dan yang terakhir, yang keempat, hindari paparan langsung. Jangan makan, minum, atau merokok saat menggunakan pestisida. Mencuci tangan dan ganti pakaian setelah menangani atau menggunakan pestisida. Jika terjadi tumpahan, gunakan pasir atau tanah untuk menyerap. Lalu bersihkan dan buang limbahnya dengan aman. Dan jika terkena kulit atau mata, pertolongan pertama keracunan pestisida apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan mencuci area kulit yang terpapar dengan air mengalir dan bersih selama 15-20 menit. Lalu melepaskan pakaian yang terkontaminasi. Menggunakan sabun yang lembut untuk membersihkan kulit. Dan jika keracunan menunjukkan gejala memburuk, segera mencari pertolongan medis dan membawa korban ke fasilitas kesehatan dan bawa label pestisida yang digunakan. Lalu yang terakhir, yang harus kita perhatikan juga yaitu penanganan limbah dari kemasan pestisida itu. Kita jangan membuang sisa pestisida secara sembarangan. Ikuti prosedur pembuangan yang aman dan ramah lingkungan. Botol bekas harus dicuci 3 kali dan dihancurkan sebelum dibuang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu perlu kita harus selalu ingat. Pestisida dapat menyebabkan berbagai masalah kulit, termasuk keracunan. Pencegahan adalah kunci untuk menghindari dampak negatif pestisida. Dan jika terjadi keracunan, segera lakukan pertolongan pertama dan cari bantuan medis. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung bapak dan ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan tempat serta perhatian yang telah bapak ibu sekalian berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.